welcome to our first video. We are from Group 2 with me Tia and me Bunga. And today we're talking about the culture shock of study program exchange. And we have two narrators that we will ask about. So check it out. Fisika dengan karakteristiknya. Kalau boleh minta waktu sebentar nggak boleh? Oke, sana ya Kak. Hai Kak Ratri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kak Ratri dari prodi apa ya? Tadi Prodi Perbankan Syariah. Seperti yang kita tahu ya, Kak Ratri merupakan salah satu mahasiswa di UIN Saizur Purwokerto yang memilih untuk lintas jurusan ke Prodi Tadris Bahasa Inggris. Aku mau tanya nih, apa sih alasan Kak Ratri untuk berpindah prodi ke Prodi Tadris Bahasa Inggris? Alasannya kenapa pindah itu karena pengen bisa belajar bahasa Inggris, khususnya bisa belajar TOEFL. Oh, seperti itu ya. Lalu aktivitas apa aja sih selama kakak di selama semester ini di Prodi Tadris Bahasa Inggris? Aktivitasnya belajar, diskusi, terus juga presentasi. Lalu pertanyaan yang ketiga, Kak Ratri mengalami culture shock nggak sih selama kakak di setengah semester ini berada di Prodi Tadris Bahasa Inggris? Paling ya ada hal yang beda. Jadi di sini tuh setiap hari Rabu kan selalu pakai PDH sesuai jurusan ya, dan itu hal yang baru sih, soalnya di FEB itu enggak. Berarti seperti itu ya. Berarti Kak Ratri kayak mendapatkan hal baru ya di sini selama di Prodi Tadris Bahasa Inggris. Makasih ya Kak atas informasinya. Semoga selama satu semester ini Kak Ratri bisa menjalaninya dengan maksimal dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Betul dengan Mas Syamil? Iya betul Mbak. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Ya boleh. Mana? Ayo Mas, ikutin saya. Baik Mas Syamil, apakah benar Mas Syamil mengambil program MBKM? Ya betul, di semester ini saya mengambil program MPKM. Kalau boleh tahu, sebelumnya Mas Syamil dari prodi apa ya? Sebelumnya saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Oke, untuk sekarang Mas Syamil berpindah prodi ke prodi apa ya? Dan alasannya apa? Untuk kesempatan ini saya mengambil prodi di Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah. Dan mengenai alasannya sendiri, sebenarnya karena waktu pertama kali saya masuk ke UIN, dulu saya ingin masuk ke Hukum Tata Negara, ke Hukum Murni. Namun karena waktu itu disarankan oleh ayah saya untuk masuk ke Prodi Tadris Bahasa Inggris, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti apa yang disarankan oleh ayah saya. Nah, karena kemarin di semester 5 ternyata ada kesempatan melalui MBKM ini, untuk saya terutama untuk bisa merasakan hal yang waktu itu atau dulu saya inginkan, itu masuk ke HTN. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk masuk, seenggaknya bisa merasakan pengalaman pembelajaran di Prodi Hukum Tata Negara. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang aktivitas nih. Kegiatan apa aja sih yang Mas Syamil lakuin selama pembelajaran di prodi baru ini, prodi HTN? Mengenai aktivitas yang ada di Hukum Tata Negara, sebenarnya secara pembelajaran itu aktivitasnya semuanya sama saja. Kayak kita datang ke kelas, mendengarkan penjelasan dari dosen, presentasi gitu. Jadi secara keseluruhan sebenarnya pembelajarannya itu hampir sama sih dengan pembelajaran di Fakultas Tarbiyah, terutama di Prodi Tadris Bahasa Inggris. Oke, berarti hampir sama ya secara pembelajarannya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, yang Mas Syamil alami di prodi baru, apakah ada culture shock tersendiri di sana? Untuk culture shock sendiri di Prodi Hukum Tata Negara, sebenarnya kalau kita berbicara secara luas itu yang paling membedakan itu dari segi regulasi atau peraturan penampilan gitu ya, penampilan mahasiswanya. Kalau di Fakultas Tarbiyah mungkin kita
sudah diatur ya. Mungkin ada hal-hal yang dipatasi dari segi penampilan, berbeda ketika ada di Fakultas Syariah. Saya melihat di Fakultas Syariah itu tidak ada peraturan secara spesifik yang mengatur. Misal kita tidak dilarang memakai semir, tidak dilarang juga memakai pakaian atau style celana tertentu, itu tidak ada. Jadi kalau kita melihat culture shock secara meluas itu yang pertama mengenai penampilan gitu. Jadi cukup berbeda karena memang peraturan dan larangannya itu berbeda. Lalu kalau dalam hal-hal kecil yang saya soroti yang berbeda itu dari segi cara kita presentasi dalam kelas. Nah, kalau di Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah itu ada penekanan bahwa kalau kita presentasi itu kalau bisa jangan sampai membaca gitu. Jadi mahasiswa di Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah itu ada budaya ditekankan untuk tidak membaca ketika presentasi. Nah, itu sedikit berbeda dengan ketika saya merasakan di Fakultas Tarbiyah di Prodi Tadis Bahasa Inggris. Tapi sebenarnya saya memaklumi karena mungkin di Prodi Tadis Bahasa Inggris itu kan presentasinya pakai bahasa Inggris ya. Jadi itu satu hal atau satu langkah lebih susah daripada ketika kita presentasi dalam bahasa Indonesia. Nah, terus hal kecil lainnya itu adalah cara kita presentasi juga di bagian berdiri. Nah, jadi kalau di Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah itu, terutama di kelas saya, ada budaya ketika kita presentasi itu harus berdiri. Nah, ketika saya tanya ke teman-teman apa alasannya, ternyata budaya itu ditekankan untuk sedikit upaya kita lebih menghargai dosen dan teman-teman yang mendengarkan. Nah, ini sedikit berbeda dengan budaya di Tadris Bahasa Inggris sebelumnya, yang mana mungkin ketika kita presentasi lebih sering duduk di kursi. Nah, ini merupakan suatu hal kecil, namun ketika saya mengamati, oh ternyata benar juga, ada benarnya gitu. Nah, mungkin itu sedikit hal yang saya amati mengenai culture shock yang saya dapati ketika saya belajar di Fakultas Syariah. Baik, berarti culture shock yang Mas Syamil alami berarti pada aspek penampilan dan cara presentasi ya. Baik, terima kasih ya Mas Syamil atas waktunya. Semoga untuk kedepannya kegiatannya berjalan dengan lancar dan Mas Syamil sehat-sehat terus ya. Amin, terima kasih juga Pak Dia. Oke.